damai sejahtera bagi kita di tempat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena lewat kasih dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan kita pakai, kita boleh ada di tempat ini. Mari saudara dan saya, kita taruh kehidupan kita hanya kepada tangan Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum kita masuk lebih jauh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, saya ajak kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Bapa, kami bersyukur dan memuliakan nama Engkau di tempat ini. Kami berterima kasih lewat anugerah-Mu, lewat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sehari, bahkan kami boleh melewati seminggu, bahkan sebulan, bahkan hari ini kami ada di tempat ini. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk lebih jauh untuk berpuji nama Tuhan, Allah Roh Kudus, layakan kami, selidiki hati dan batin kami Tuhan, supaya pujian yang kami agungkan nanti, pujian yang kami naikkan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya lewat ibadah ini, lewat kegiatan ini, kami akan pulang menjadi orang yang selalu bersukacita dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, ambil bagian, curahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Oh, Engkaulah dimuliakan Tuhan. Kalau kami puji selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih. Lawat kami lewat ibadah ini Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, 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 oh. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Berada dalam hadirat-Mu inilah keinginan kami Tuhan. Berada dalam hadirat-Mu inilah harapan kami Tuhan. Di tempat ini kami pakai untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di pujian penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh. Kepada hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online service. Saya Samuel Rosen. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh staf pengembalaan yang ada di gereja ini, karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya harap lewat kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama diberkati dan kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang pastinya akan menarik. Saya bicara tentang yang namanya respon. Wow, kalau bicara respon, pasti setiap kita punya respon yang berbeda-beda. Yang jadi pertanyaan, respon itu apa sih? Nah, saya mencatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon itu adalah tanggapan atau reaksi. Dan respon terjadi karena ada faktor penyebabnya. Kira-kira kita bisa belajar apa nih dari yang namanya respon ini? Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Ayub. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu dan sering mendengar tentang peristiwa Ayub ini. Bahkan ada yang bilang, itu si Ayub luar biasa banget ya. Wow, itu si Ayub dahsyat banget ya. Kalau Ayub luar biasa dan Ayub dahsyat banget, yuk kita sama-sama belajar dari Ayub. Apa yang kita mau pelajari? Respon Ayub terhadap Tuhan. Respon yang kayak gimana ya? Nah, kita akan belajar di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang ke-13 sampai 19. Ada dua hal di situ yang dicatat. Yang pertama, ketika nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di ayat 13 sampai 17. Ayub mengalami kehilangan. Wow, kalau bicara kehilangan pasti sesuatu yang gak enak. Bisa jadi di situ ada tetesan air mata, bukan tetesan tapi banjiran air mata. Bisa juga. Nah, ternyata ketika kita baca di ayat 13 sampai 17, Ayub kehilangan hartanya. Wow. Lalu ketika kita baca di Ayub 18 sampai 19, nggak cuma harta yang hilang. Ayub kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar istilah sudah jatuh ketimpa tangga, itu yang dialami Ayub. Udah hartanya hilang,
lalu orang-orang yang dikasihinya juga hilang. Yang menjadi pertanyaan, kalau yang dialami Ayub itu kita alami, apa respon kita sama Tuhan? Sepertinya nih, dan kebanyakannya kita bakal komplain sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan kok seperti ini terjadi? Kenapa Tuhan sepertinya memalingkan mukanya? Kenapa Tuhan sepertinya gak peduli sama saya? Kok saya dibiarkan seperti ini Tuhan? Harta saya hilang, semuanya hilang. Wow, mungkin gak cuma sekedar komplain loh. Kita maki sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Tuhan sepertinya nih gak tahu ya apa yang saya alami. Sepertinya Tuhan ini gak peduli ya dengan apa yang saya alami. Katanya Tuhan, kok gak bisa tolong saya? Nah, kadang-kadang kita bisa merespon seperti itu. Atau kita coba ingatkan Tuhan dengan apa yang pernah kita lakukan buat Tuhan. Tuhan, ingat gak? Waktu saya diberkati, saya itu kasih persembahan untuk hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan si A, si B, si C, si D. Bahkan bukan cuma sekedar kasih hamba Tuhan. Saya kasih perpuluhan. Saya kasih segala sesuatu buat Tuhan. Gereja Tuhan pengen dibangun, saya kasih. Tapi sekarang mana Tuhan? Saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak terima apa-apa. Buktinya saya bangkrut. Udah saya kasih, saya nggak diingat lagi sama Tuhan. Kemana sih Tuhan? Nah, kadang-kadang itu merupakan sebuah respon yang kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya tekanan. Ketika kita mengalami sesuatu yang namanya nggak enak. Harta hilang, orang yang dikasihi hilang. Sepertinya apa sih yang Ayub alami dan respon Ayub seperti apa? Kalau kita baca di dalam ayat 20, secara manusia Ayub pun mengalami duka yang mendalam. Bahkan dia mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya. Itu merupakan sebuah respon. Dia menunjukkan kedukaan dia yang mendalam terhadap apa yang dialaminya. Wow, secara manusia wajar sih kita merespon seperti itu. Karena ya sedih sih, udah ngumpulin puluhan tahun, hilang semua hartanya. Udah hilang semua, orang yang dia cintai, orang yang dikasihi hilang. Sedih sih, sedih banget. Secara manusia, ya kita pasti mengalami seperti itu. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajari dari yang namanya Ayub ini? Ketika nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian baca di ayat 21, disitulah respon Ayub terhadap Allah. Apa sih responnya? Ayub sadar bahwa segala sesuatu yang dia miliki, yang dia punya, itu adalah kepunyaan Allah, miliknya Allah. Jadi Ayub berpikir ketika Tuhan mau ambil, ya itu punyanya Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil, yaitu haknya Tuhan. Nah, yang kita bisa pelajari hari ini adalah bahwa yuk kita harus sadar segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, itu semua kepunyaan Allah. Jadi ketika mungkin sesuatu yang gak enak itu terjadi, jangan kita komplain sama Tuhan. Ketika sesuatu yang tekanan itu terjadi dalam diri kita, jangan kita maki-maki Tuhan. Bahkan jangan kita pernah ungkit-ungkit sama Tuhan bahwa oh Tuhan dulu saya pernah kasih persembahan ini loh Tuhan. Itu sebuah hal yang salah. Kalau mungkin kita pernah melakukan itu dan sekarang kita tahu kebenaran bahwa segala sesuatu yang kita punya itu milik Allah. Apa yang harus kita lakukan? Saya sering sekali bilang bahwa belajar untuk bersyukur itu gak gampang. Ketika kamu diberkati, kamu mengalami kelimpahan, mudah untuk kamu mengucap syukur dan bersyukur sama Tuhan. Tetapi ketika tekanan itu kita alami, masalah itu kita alami, dan mungkin persoalan hidup yang berat itu kita jalani, bisa gak kita bersyukur? Kalau segala sesuatu yang indah, yang menyenangkan daging kita bisa gampang bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi kalau penderitaan yang kita alami seperti Ayub, bisa gak kita bersyukur?
Bisa nggak kita mengucap syukur sama Tuhan ketika kita mengalami tekanan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Yang pertama, kita harus sadar segala sesuatu yang kita punya itu adalah punyanya Allah. Dan kita harus belajar untuk bersyukur dan mengucap syukur apapun keadaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup dengan satu kesaksian dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami hal yang gak enak dalam diri saya. Ketika saya dulu dalam dunia entertain, saya pernah berpikir untuk menjadi orang yang berhasil, lalu semua tuh, wah sepertinya enak. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Tapi satu titik saya mengalami keterpurukan di dalam hidup saya. Pada saat itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak menghasilkan apa-apa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan disitulah saya belajar untuk mengingat segala sesuatu itu adalah kepunyaan Tuhan. Di tengah penderitaan saya jujur, saya nggak bisa lagi tuh berdoa. Ketika saya merem, itu cuma air mata yang keluar. Karena apa? Tekanan itu, penderitaan itu begitu berat buat saya. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya belajar bersyukur. Dan saya belajar untuk mengucap syukur ketika yang nggak enak itu saya alami. Ketika penderitaan itu harus saya jalani. Saya cuma tutup mata saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Saya mulai mengucap syukur buat segala sesuatu yang saya alami hari ini. Saya mulai mengucap syukur buat hal yang gak enak saya alami. Dan ketika saya belajar untuk melakukan itu, Tuhan gak tinggalin saya. Tuhan gak biarin saya sampai tergeletak. Tuhan gak diemin saya. Saya lihat ketika saya mengucap syukur dan bersyukur, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita lihat keadaan kita dan kondisi kita sekarang mengalami sesuatu yang gak enak. Saya ingin dan kita sama-sama semua belajar mengingat bahwa semua punya Tuhan. Dan kita harus ingat, belajar untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur apapun keadaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan bisa menguatkan kita semua. Sekali lagi, kita harus belajar mengucap syukur dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara diberkati minggu ini. Terima kasih untuk Pak Samuel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita berpisah, kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.